cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa, belakangan ini menjadi tren di kalangan remaja memfoto speedometer mobil dalam kecepatan tinggi lalu kemudian diunggah di jejaring sosial. Ya. Betul. Wabah sensasi ngebut dengan memotret speedometer ini tentu saja membahayakan diri sendiri dan orang lain. Apalagi jika dilakukan oleh remaja yang kestabilan emosi saat menyetir masih labil. Betul sekali. Dan pemirsa, yang harus diingat, kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi ajang pembunuh terbesar nomor 3 setelah penyakit jantung koroner dan tuberkulosis atau TBC. Betul. Begitu besarnya angka kematian karena kecelakaan lalu lintas, wabah sensasi ngebut dengan memfoto speedometer ini seharusnya disudahi. Ya, karena 1 detik saat ngebut, jika kita hilang konsentrasi maka nyawa yang jadi taruhannya. Dan berikut liputan selengkapnya dalam Kacamata Michael. Pemirsa, hati-hati saat berkendara nampaknya tidak lagi jadi persoalan bagi anak-anak muda kita. Bahkan muncul fenomena baru di jejaring sosial yang mengatasnamakan prestis atau kebanggaan semata. Delapan September lalu, kecelakaan maut yang merenggut 7 jiwa di tol Jagorawi masih membekas di ingatan kita. Sang sopir adalah putra bungsu musisi Ahmad Dhani yang masih berusia 13 tahun. Memang belum ada kepastian soal penyebab kecelakaan maut tersebut. Namun berdasarkan olah TKP terungkap, mobil diduga dipacu dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Yang lebih memprihatinkan, saat ini banyak beredar foto di media sosial yang menunjukkan speedometer hingga angka 200 km per jam. Kalau teman-teman di jejaring sosial seperti Pet, Instagram lagi rame, ini apa yang mereka cari sih? Mungkin mereka ingin itu aja kali ya, ingin eksis aja, ingin gaul, ingin ingin kelihatan muda gitu. Ya kan biasanya kan minta orang sebelahnya, saya juga gitu. Ini fotoin dong, gue keren nih, udah kecepet nih gitu. Itu berbahaya atau nggak sih, ya? Berbahaya. Ya karena ya gitu, ya berbahaya. Ya, bahayanya kenapa? Ya belum cukup umur, terus lagi nyetir mainan handphone gitu kan bahaya. Itu baik nggak sih? Nggak baik. Soalnya tuh itu tuh udah kenceng kan tuh, itu bisa membahayakan orang. Terus kalau tantangannya nyawa juga gitu. Kalau misalnya tabrak atau apa, bisa mencelakakan nyawa sendiri. Nah, itu bahaya banget kalau lagi kecepatan segitu di foto kan bisa tabrakan kayak kemarin. Banyak tuh yang mengabadikan momen mereka sama speedometer yang kencang-kencang. Ini gimana sih, Mbak? Norak banget sih sebenarnya, karena ya ngapain juga kebut-kebutan gitu kan di Jakarta. Kayak harusnya kan ya mengemudinya sesuai sama aturan yang ada aja gitu. Nah, ini sebenarnya yang mereka kejar tuh apa sih, teman-teman? Nggak tahu, kayaknya sih buat keren-kerenan aja. Para orang tua juga ikut prihatin. Merasa temennya bisa, dia kenapa nggak bisa gitu loh. Pengen juga gitu dia. Nah, fenomena yang ada sekarang kan mereka menyetir, temannya foto atau kan bahkan si pengemudi sendiri foto. Ini menurut Ibu sendiri gimana? Berbahaya pastinya. Tapi dalam kalau kondisi, apalagi kondisi lagi nyetir ya, itu kan pasti bahaya sekali. Ya saya melarang lah, karena kan riskan. Maksudnya selagi mereka mengendarai mobil, baik mereka fokus gitu dengan situasi di jalan gitu. Apa sih, Bu, kira-kira yang mereka cari? Ya kayaknya sih menurut saya gaya-gayaan ya. Mereka pikir gini, wah ini hebat nih, kita bisa ngendarain kendaraan dengan kecepatan gini gitu loh. Apapun alasannya, aksi mengebut di jalanan saja sudah berbahaya dan mengancam keselamatan kita. Apalagi jika kegiatan ini dilakukan sambil memfoto speedometer. Memang benar, terpacu benar adrenalin yang naik, apalagi kalau kita melihat jalanan benar-benar kosong gitu. Kalau kita ngebut ini kan faktor emosional, kecuali sensasi tadi, itu kan pasti terlibat. Nah, anak-anak kan pasti sangat-sangat belum stabil dalam hal itu. Tidak boleh dalam aturan kita ya itu bahwa
mengemudi dengan kecepatan tinggi diganggu oleh apapun juga. Bahkan saya pasti silent semua alat komunikasi dan apapun yang mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi. Yang sering dilupakan sebagian anak-anak muda kita adalah saat di jalanan, kematangan si pengendara sangatlah diperlukan. Ya betul, pada saat-saat tertentu dia bisa mengendalikan ya, masih berfungsi lah hal-hal lainnya, terutama batang otaknya itu masih berfungsi untuk mengatakan awas bahaya, rem gitu, itu kan kerjanya batang otak ya. Tetapi gitu loh, anak remaja oleh karena belum bersambung ini kemari, dia suka tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Semua kita punya kebutuhan itu, yaitu kebutuhan untuk mengatakan gue bisa. Lo lihat nggak sih, gue bisa ini, gue bisa itu. Mulai dari anak kecil ya, dia bisa kancingin baju pakai kaos kaki. Kalau anak remaja, dorongannya dia menunjukkan bahwa dia bisa adalah kelakuan ya, perasaan dan exciting itu loh. Nah itu perasaan itu yang dia ini. Jadi dia udah nggak ada kendalinya. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 2 tahun terakhir ini kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan TBC. Bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10 hingga 24 tahun. Pemirsa, di balik kemudi ini kita tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab atas keselamatan jiwa pengendara lainnya. Nah, aktivitas memfoto speedometer saat kendaraan melaju dengan kencang tentu akan mengancam keselamatan jiwa karena dibutuhkan konsentrasi penuh saat Anda berkendara. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Ya, jadi yang paling penting itu eksistensi di media sosial itu jauh lebih di bawah nomor urut kepentingannya dibanding keselamatan. Betul, nah, makanya itu untuk adik-adik kita, mungkin teman-teman kita yang suka ngebut-ngebutan, jangan kita sudahi lagi fenomena memfoto dan mengunggahnya di jalan sosial. Jangan sampai kita mengabaikan keselamatan hanya atas alasan eksistensi atau rasa bangga. Betul, jadi tidak ada lagi istilah no pic sama dengan hoax itu ya. Ya.